Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Rabbi yassir wa la tu'assir bil asmi bil khair. Yang sama-sama kita muliakan ahli jawatan kuasa masjid atau pengurus masjid Nurul Aliyah yang berbahagia, tuan-tuan imam dan tuan-tuan bilal, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah setempat, hadirin wal hadirat yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang lebih elok, lebih indah untuk saya mulai kajian kita malam ini selain memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita malam ini dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang mengundang rahmat Allah, taufik dan hidayah dari Allah, tak lupa juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, supaya tidak tertanya-tanya kata orang, siapa pula yang ceramah malam ni? Sebab kalau tengok wajahnya macam tak yakin wajah-wajah ustaz. Kalau tengok muka macam muka maling. Tapi ustaz, saya cakap alhamdulillah, walaupun wajah maling tapi ustaz, daripada wajah ustaz tapi maling. Bapak Ibu sekalian, saya tidak merasa berceramah malam ini tapi silaturahim. Kenapa? Karena di masjid inilah kecil-kecil dulu saya mengaji. Waktu itu imamnya Bapak Haji Alwi, saya ingat, sama Pak Dola, Pak Manan, itu saya ingat dulu itu. Jadi saya ngaji dulu di sini, Pak. Makanya saya merasa pulang itu tidak merasa saya berceramah, pulang kampung. Ya, sekarang saya bertempat tinggal di Singapura, bertugas juga di Singapura. Kalau istilah kita pensarah bebas, mengisi beberapa tempat masjid yang sudah dijadwalkan oleh mereka. Saya tinggal ikut aja lah. terhitung 2004.
Kalau Singapura dari 1993 cuma terhitung 2004 saya diberi izin atau diakui sebagai warga Singapura, itu aja lah. Dan sekarang bertempat tinggal di Singapura, menjadi penduduk Singapura. Jadi kalau ada cuti panjang 10 hari pulang, ini kesempatan pulang sambil silaturahim. Diundang orang ceramah, ya ceramah. Tak diundang, ya sudah ceramah sendiri. Nah, apa yang akan saya sampaikan malam ini, tadi saya dibisikkan, kalau tak siap kajiannya Pak, lepas Isya kita sambung. Saya bilang dalam hati saya, enak betul, udah gratis minta panjang pula. Sudah gratis minta tambah pula dia. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, saya mulai dulu dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil kita untuk kita bicarakan dan kita kaji. Kita bincang satu ayat saja. Ya, karena kita biasa kalau ceramah di Singapura keluarkan dalil dulu. Sampaikan dalil nak bercakap pasal ini. Kadang-kadang kita ini latah. Ustaz bercakap soal ekonomi, balik-balik dia jalan kaki. Dia aja miskin, tapi cakap ekonomi pun tabu. Ya kan? Jadi kita cakap pakai dalil dulu. Dalilnya Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Dan ayat ini kita nanti bahas. Surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Itu kajian kita. Biasanya orang kalau cakap pasal mati mulai takut. Tak. Kita akan bincang soal mati secara ilmiah. Bukan untuk ditakut-takuti, tidak. Sebab percuma takut. Bapa takut mati, ibu takut mati, mati juga. Tak mau mati, mati juga. Berani mati, mati juga. Karena mati itu kehendak Allah. Bapa takut atau tidak, mati juga. Jadi kalau ada orang takut mati, salah dia itu. Bapa takut mati, mati juga. Tak mau mati, mati juga. Kalau secara akal sehat, ini akal sehat Pak, kurang canggih apa ilmu kedokteran kita? Sakit jantung ada obatnya, difer ada obat, kencing manis ada obat. Apa penyakit yang tak ada obat sekarang? Tapi mati jalan terus, ya kan? Dokter yang mengobat sakit jantung, mati dia jantung juga kena dia. Dia pun kena sakit jantung. Presiden Pak makan, sebelum makan dicicipi dulu sama anak buahnya, dipastikan makanannya itu bergizi, selamat. Mati juga terakhirnya, ya kan? Jadi mati ini tidak ada alasan untuk kita ingkari, untuk kita tolak. Nah masalahnya sekarang bukan mati yang dipersoalkan, bukan mati yang ditakuti. Apa selepas mati mau jadi apa kita, itu yang kita persoalkan sebenarnya. Jangan bincang soal takut mati bongah kau. Selepas mati apa kita ini jadinya nanti, itu yang kita takuti.
Boleh tak jawab malaikat soalan muka nangkir dalam kubur nanti? Sebab di soal kita bahasa Arab Pak, bukan bahasa Melayu. Bukan yang mati orang Padang, malaikat bahasa Padang. Enggak. Yang mati orang Padang, datang malaikat bahasa Padang. Bila orang mati, siapa orang, siapa tuanang, kan tak begitu. Mati ini dua. Satu husnul khotimah, kedua su'ul khotimah. Satu mati baik, kedua mati tak baik. Kita ini mati baik atau tak baik? Jawapannya belum tahu Pak. Itu yang kita bincang sekarang. Ada yang mati boleh mengucap kalimat tauhid, ada yang tak boleh. Persoalannya sekarang, mati kita nanti boleh tak menyebut kalimat la ilaha illallah? Tidak tahu Pak. Itulah masalah sekarang. Tak usah kita cerita politik, itu urusan orang itu. Kadang-kadang kita kepo. Bukan bidang kita, itu yang kita ceritakan. Bidang kita aja kita ceritakan, selesai masalah. Jadi sekali lagi bukan mati yang kita persoalkan, selepas mati. Nah Bapak Ibu sekalian, pertama, ada sebuah hadis yang mengatakan begini, man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya meninggal dunia, lisannya boleh menyebut kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Barang siapa meninggal dunia, akhir hidupnya, ucapan terakhir dari hidupnya kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Sudah berapa banyak kita tengok orang nazar, sudah berapa banyak kita melihat orang yang mau mati, berapa banyak yang boleh mengucap kalimat la ilaha illallah, padahal ditalkinkan itu, dibisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Tidak bisa juga. Kenapa? Ada satu hadis Pak, sabda Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Hibban. Hati-hati, sealim apapun kita, berjejer titelnya, sebesar apapun sorbannya, selebat apapun janggutnya, sehebat apapun bacaan Qur'annya, sehebat apapun hafal hadisnya, kalau dia durhaka dengan mak bapaknya, demi Allah lisannya takkan mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu kata Nabi dalam hadis, sukhti ummihi hajaba lisanahu an sa'adati la ilaha illallah. Murka seorang ibu kepada anak, marah mak kepada anak, akan mengunci lisan anaknya ketika menyebut kalimat la ilaha illallah. Ini yang kita persiapkan sebelum mati. Jangan sampai jadi anak durhaka. Jangan sampai menyakiti hati mak bapak. Jangan Bu. Ada ibu-ibu belakang? Ada? Enggak ada suaranya. Sebab sekarang Pak beda dengan zaman kami dulu. Kalau zaman kami dulu jumpa ustaz mengaji, lari kami dulu. Zaman-zaman saya ada ustaz, lalu kita main kelereng Pak. Semi main itu, aku si Arsad kawan sekolah saya. Di SD 4 kami dulu sekolah. Itu Arsad tuh. Saya Pak, kawan sekolah dulu. Sedang main kelereng Pak, lewat ustaz. Ustaz Kamis, lupa apa nama itu, Ustaz Kamis. Lewat tuh, lari itu Pak. Begitulah ustaz dulu. Anak zaman kami. Zaman sekarang Pak, ustaz lewat, halo bro.
Elok dipanggil. Halo geng. Budak anak sekarang. Ya. Kita dulu takut sama Ustaz. Zaman sekarang itu berani dia. Yang lebih sedih, Bu, ini lebih sedih saya katakan. Anak laki-lakinya 4 orang. 4 anak laki-lakinya, 1 di Pemko, 1 di Pertamina, 1 kerja di bank. Artinya 4 kerja anaknya itu. Maknya masih susah juga lagi. Masih juga maknya itu susah. Jualan juga maknya. Ini kan bangsa anak tak ada otak sekarang. Anak di Pertamina, 1 di Pemko, mamanya susah. Kita ni anak laki-laki, Pak. Kalau kan banyak begitu sekarang. Maknya di sini, tinggal di sini. Masya Allah, saya bilang kan, saya bukan sombong, Pak. Boleh tanya adik saya, apa yang mama saya minta? Mungkin Bapak tidak percaya. Satu hari saya pulang, ketemu beliau. Apa dia bilang sama saya? Kau tak bawa buah mangga? Terus ada mangga Thailand, besar mangga itu dia suka. Saya bilang, tidak sempat belinya. Aduh, mama kepingin makan buah mangga itu. Apa tahu? Enggak sampai 10 menit saya berangkat balik ke luar negeri, Pak. Untuk apa? Beli mangga itu aja, Pak. Oh, itu berkahnya hidup. Sebab saya lama jadi anak durhaka, tahu betul saya, akibatnya tahu. Lama, Pak, jadi anak durhaka yang tak kenal mama itu lama. Maka saya paham, tidak ada anak yang sukses kalau durhaka sama orang tua. Bapak carilah sama saya, tunjukkan sama saya itu. Mana ada anak durhaka yang sukses, cari. Sebab ridho Allah fi ridho walidain wa sukhti la fi sukhti walidain. Jadi bukan cerita mati kita nak bahas menjelang kematian. 4 anak laki-lakinya itu, bayangkan, mamanya masih susah. Bapak bayangkan. Padahal walaupun kita berumah tangga, orang tua kita tetap kewajiban kita anak laki-laki. Ini 4 anak laki-laki, sempat pula mak pinjam duit ke tetangga sebelah. Bayangkan. Sempat mamanya pinjam uang ke tetangga sebelah. Yang paling sedih ada apa? Mamanya telepon anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat, Mak? Ada duit? Buat apa? Dia tanya pula buat apa. Tengok anak boleh cakap buat apa. Mak nak beli beras, boleh pinjam. Mak cakap boleh pinjam. Mestinya ketika mak cakap boleh pinjam, menangis kita, Pak. Menangis kita. Kok sampai hati mak bilang boleh pinjam? Bayangkan. Apa kata suami, kata anaknya? Mak jangan cakap berkuat, orang rumah ada. Takut pula dengan bini dia, ya Allahu Akbar. Nak menelpon mak pun takut. Mak dia telpon. Apa khabar di kau? Sehat, Mak. Mak apa khabar? Baik. Mak nak cakap, jangan cakap kuat-kuat, Mak, ada harimau sebelah. 4 anaknya, 1 perempuan. 5 anaknya, Pak. 4 laki-laki, 1 perempuan. Bu, saya tanya, ibu lebih senang tinggal di rumah anak perempuan atau anak laki-laki? Coba jawab. Anak perempuan. Itu normal, Pak. Itu betul itu. Sebab kalau tinggal sama anak laki-laki, banyak mertua tak cocok dengan menantu. Itulah problemnya.
Masalahnya di situ. Maka dia lebih senang dengan anak perempuan. Itulah dia. Ya bu, dia beda apa? Bapak boleh cakap lah anak-anak sekarang. Anak sekarang coba tanya, di mana kau tinggal? Di Bukit Datuk, Jalan Jokoli. Mana kau tinggal? Jalan Jokoli, Bukit Datuk. Padahal itu bukan rumah dia, rumah mak bapaknya. Mak bapaknya punya rumah, dia punya rumah dia. Coba kita yang numpang sama anak, berani nggak ngomong itu? Di mana bapak tinggal sekarang? Saya sekarang tinggal sama anak. Tengok. Saya numpang sama anak. Sedih nggak kita itu? Kita orang tua, ya kan? Ditanya di mana makcik tinggal sekarang? Saya tinggal dengan anak sekarang numpang. Coba tanya anak, mana kau tinggal sekarang? Aku tinggal di rumah ini kata. Rumah siapa? Rumah aku lah. Rumah aku lah. Kalau otak kau rumah kau. Enggak, saya dah. Betul kan terang. Mengaku rumah dia. Bila dia bangun, ya kan? Kita tak berani ngaku. Mana kau tinggal? Lah aku ni tahulah numpang dengan anak sekarang. Namun mengaku rumah dia tak mau. Coba kalau kita mak bapak ni cakap dengan isteri, mak atau dek, kita malam ni makan luar, dingin makan di luar. Apa kata anak? Aku ikut. Anak cakap aku ikut. Tak diajak, dia cakap aku ikut. Betul? Cuba kalau kita yang numpang dengan anak, anak cakap, dia bagi tahu isteri dia, mak, malam ni kita makan kat luar, boleh? Boleh. Mak dia diam. Dia takkan cakap dan dia takkan ikut. Saya katakan. Dia takkan ikut. Cucu dia tanya, nenek tak ikut, mak engkau tak ajak. Betul? Betul bu? Bu, betul tak? Itulah problem pak kita semua orang tua sekarang. Macam mana nak dapat beritahu orang tua? Macam mana mati nak husnul khotimah? Macam mana mati nak menyebut kalimat la ilaha illallah? Perangai macam itu dengan mak bapak. 4 anak laki-laki, 1 perempuan. Mak tinggal di mana? Anak perempuan. Tak apa pak, tak ada masalah. 4 anak laki-laki ini berunding, musyawarah. Ni adik-beradik, mak tinggal rumah adik, tak apa. Berapa belanja mak sebulan? Oh, paling banyak 2 juta. Okey, 2 juta. Kau berani kasih berapa? 500. Aku pun 500. Okey, sepakat 500,000 seorang. Okey, jalan. Ambil duit 2 juta tu. Dek, mak tidur sama kau. Mak tinggal sama kau. Ni belanja mak. Selesai. Baru anak laki-laki mak. Tu anak laki-laki. Betul tak? Oi. Betul tak betul ni? Cakap dah betul. Cakap betul betul tak? Ini tidak. Mak tinggal dengan anak perempuan, abang bertelpon aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar mak dik? Sihat? Kau jangan lawan mak. Jangan lawan mak. Neraka kau nanti. Duit tak bagi juga. Itu je pandai telpon. Yang nombor 2 telpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak dah makan? Dah. Mak nak makan apa? Bagi je dek. Bagi je. Berkah hidup kau. Ulu tidak juga. Abang tak ada otak tu. Telpon pandai ulu. Telpon pandai. Jangan lawan mak. Neraka kau. Beruntung kau. Mak tinggal dengan kau. Surga tempat kau. Ulu tidak juga. Lama. Apa nak jadi kau ni? Nak jadi apa gitu? Besok dah meninggal, orang tua tu baru sibuk bersedekah. Aku nak doa selamat. Apa kau tu hidup tak nak sedekah dengan dia? Dah mati kau nak sedekah. Oi kapun doang.
Itu pernah nak cakap dah mati boleh tipu sedekah, bikin surat Yasin gambar mak dia, panggil orang ngasih makan. Mak dia waktu hidup tak kasih makan, dah mati kasih makan orang. Ya astagfirullahalazim. Satu model kita apa? Jadi satu, jangan jadi anak durhaka. Kadang-kadang, inilah kadang-kadang kita ni memang baik dengan mak, tapi kena takut isteri, kadang-kadang itu problem Pak. Ni saya bagi tahu hadis yang panjang. Habis dengar hadis ni, kalau masih takut juga sama isteri, minta surat mati Pak. Kalau terurah. Betul. Kalau sudah baca hadis ni, masih takut dengan isteri, siapa tak sayang isteri Pak? Saya pun sayang isteri. Kalau saya nak cerita Pak, almarhum isteri saya pernah, bukan sombongkan diri Pak. Direktur Pertamina Jakarta Bapak Hari Sumarno Pak. Isteri saya tu eksekutif banking Pak. Kami kalau ke Jakarta nginap di Hotel Borobudur Pak. Kantor suami istri saya itu di mana? Di Takashimaya. Kalau rapat-rapat minyak Pak luar negeri, saya ikut selalu dulu, mendampingi istri saya dulu. Beliau lebih cepat diambil oleh Allah. Tapi tetap Pak, setinggi apapun pangkatnya, sebesar apapun gajinya, saya suami. Saya kasih tahu, jangan coba-coba melawan sama orang tua, saya bilang. Ini tidak, istri dah tak kerja, takutlah sama dia. Dalam satu hadis yang panjang, Rasulullah SAW pernah berdiri di atas kuburan. Apa kata Nabi? Ya maksaral muhajirin wal ansor, wahai orang muhajirin dan orang ansor, bima faddala zawjatahu ala ummihi fa'alaihi la'natullah. Barang siapa di antara umatku terdapat seorang suami yang durhaka dengan mak kandungnya, gara-gara takut dengan istri, durhaka dengan maknya, fa'alaihi la'natullah, itulah suami yang dilaknat Allah. La yusarfun wala adlun ay al-fara'id an-nawafil, tidak diterima ibadah suami itu, baik yang fardu maupun yang sunnah. Sayang istri sayang Pak, siapa tak sayang istri Pak? Sayang, saya sayang istri Pak. Cuma jangan gara-gara sayang istri durhaka dengan mak bapak, itu yang penting. Jadi menuju kematian, pertama sekali kita hendaklah menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang yang kedua, menuju kematian, persiapkan nanti. Gampang Pak, ilmiahnya apa? Kalau kita dekat dengan wali kota Pak, dekat dengan gubernur, pasti aman Pak. Apalagi dekat dengan Allah. Bapak rajin solat, rajin ke masjid, rajin baca Quran. Lalu malaikat maut datang, wajahnya tidak seram Pak, karena tahu dia kita orang baik. Bapak orang baik, datang polisi, tidak ada polisi yang tidak senyum Pak, karena kita orang baik. Tidak garang polisi itu, tidak seram wajahnya. Sama, kalau kita orang baik, tidak mungkinlah malaikat itu datang wajah seram. Cuma kalau kita ke masjid tidak pernah, ngaji tidak mau, puasa tak mau, raya ikut. Banyak tu Pak, banyak tu. Puasa tidak ikut dia, raya mau. Panjang pula umurnya tu. Lambat mati orang macam ini kadang-kadang. Berjudi tiap hari,
Mati dia, malaikat datang, itu tidak ada wajah yang ceria, seram. Ni saya kasih perbandingan ringan. Ini perbandingan ringan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pernah dengar tak kisah Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Ini kita kaji malam ini sedikit. Nabi Yusuf tu ganteng. Bu tahu ganteng? Tampan. Mana contohnya? Ini depannya. Ini contohnya Pak. Kata bapak tu, mau muntah tu tengok bapak tu lari. Cuma terpaksa aja tengok. Nabi Yusuf tu pemuda tampan. Dia tu calon Nabi. Sementara dia menumpang di rumah Zulaikha. Zulaikha itu bukan perempuan kaleng-kaleng Pak. Istri menteri Pak. Kitpir nama suaminya. Istri menteri mestilah cantik. Mana istri menteri yang tak cantik? Jangankan istri menteri Pak, istri ustaz tengok cantik-cantik Pak. Betul tak? Mana ada istri ustaz yang tak cantik? Bapak tengok. Ya. Oh, jambu semua Pak. Apalagi istri Nabi, tentu lebih cantik lagi. Zulaikha ini Pak, walaupun suaminya sebagai menteri sibuk Pak, jadi tidak sempat menyentuh Zulaikha ini. Tiba-tiba ada laki-laki yang tampan, maka naik birahinya Pak. Tapi ingat Pak, Nabi Yusuf itu dia ini diciptakan Allah untuk jadi Nabi, maka diselamatkan Allah dia. Kalau Yusuf Dumai bukan Nabi Pak, tidak usah digoda, lewat itu. Itu bedanya Pak. Kalau Nabi Yusuf memang dia tak mau. Kenapa? Karena dia Nabi, diselamatkan Allah. Allah yang selamatkan dia. Kalau Yusuf Dumai bukan Nabi. Ada pula dalil nanti, mana ada buaya tolak bangkai, itu kata nanti keluar tu. Kenapa kau begitu? Mana ada buaya tolak bangkai? Jawab Bu. Kalau ada bapak bilang, mana ada buaya tolak bangkai? Ibu jawab, iya bang, kalau buaya tak tolak bangkai, abang buaya kau. Ya kan? Tanya dia, abang emangnya buaya bang? Itu tanya. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf ditunjukkan Allah gambaran neraka. Begitu Nabi Yusuf melihat kobaran api neraka, lalu dia berkata, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Kenapa dia keluarkan kalimat inni akhafullah, aku takut dengan Allah? Karena nampak api neraka yang panas. Yusuf Dumai tak nampak api Pak. Dia bukan cakap aku takut tak jadi. Besok ribut Pak. Satu kampung ribut ibu-ibu PKK. Cerita sana, cerita sini, tukang gosip mulai kepo. Zulaikha geram. Dikumpulkan Pak, perempuan-perempuan ini. Dalam sejarah kan dikasih pisau dengan buah-buahan. Kan itu. Setelah pisau dipegang, buah-buahan dipegang, disuruh Nabi Yusuf keluar. Yusuf, ukhruj alaihinna. Yusuf, keluarlah engkau. Maka Nabi Yusuf keluar. Begitu Nabi Yusuf keluar, ternganga perempuan-perempuan ini. Kalau bahasa Inggrisnya Pak, tangango Pak. Terpesona tampannya Nabi Yusuf itu, sehingga saking tampannya Nabi Yusuf tidak sadar yang terpotong tu jari-jari Pak. Ya kan? Secara akal sehat, potong jari sakit tak? Sakit. Tapi dalam sejarah dikatakan tidak ada satu perempuan pun yang menjadi kesakitan. Padahal potong jari sakit, tapi sejarah mencatat tidak ada perempuan yang kesakitan. Di situ dikatakan tanpa terasa terpotong jari-jarinya. Kenapa tanpa terasa? Karena terlalu menikmati tampannya wajah Yusuf. Begitulah kita mati nanti.
sakit mati sakit, cuman karena terlalu asik melihat gambaran surga di depan mata, dicabut nyawa tak terasa lagi. Gitulah melambai-lambai bidadari itu, Pak. Kamarilah jauh aja. I with you until you come. Datanglah cepat. Begini bidadari manggil kita, Pak. Bidadari itu, Bu, mau tahu cantiknya, Bu, halus kulitnya, Bu. Minum air bidadari itu, nampak air itu jatuh di leher. Begitulah halus kulitnya. Istri kita minum, Pak, nampak juga air jatuh, air liurnya, Pak. Nampak juga air liurnya. Jadi kalau kita orang baik, Pak, mati tak terasa, Pak. Itu kalau kita orang baik. Jadi sekali lagi saya katakan, dekati Allah, taati perintah Allah, terutama sholat. Saya selalu membahas sholat yang simple begini. Bab sholat ini tidak usah panjang-panjang gaji, Pak. Gampang. Apa gampangnya? Saya tanya ibu-ibu dulu. Kalau ada orang sholat, Bu, tidak baca suratul Fatihah, sah tidak sholatnya? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena meninggalkan rukun. Karena baca Fatihah itu rukun. Betul, Bu? Ya. Kalau ada orang pergi haji, tidak wukuf di padang Arafah, wukufnya di padang Sedempuan, Bu. Sah tak hajinya? Kenapa tidak sah? Karena meninggalkan rukun. Betul. Artinya kaidah fikih mengatakan kalau rukun ditinggalkan maka batallah ia. Begitu, Pak Imam. Ya kan? Saya tanya, sholat itu masuk tak dalam rukun Islam? Masuk. Ditinggalkan sholat, ditinggalkannya rukun, sah tak Islamnya? Itu persoalan. Itu yang simpel aja ngaji, tidak usah panjang-panjang. Itu aja pikirkan dulu. Banyak juga orang ngaku Islam tapi tidak sah Islamnya itu, karena rukunnya tinggal, Pak. Ya kan? Ada masalah. Bapak Ibu sekalian, saya habiskan 5 menit saja, boleh? Jadi saya sudah jamak, ya, jadi nanti ibu bapak boleh sholat, saya tinggalkan di tempat karena besok saya berangkat, ya. Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah. Mari kita berniat bukan menunda-nunda sholat, tapi kita menyiapkan kajian, ya. Sedangkan makan, kalau sholat isya makan dulu, Pak, baru sholat. Apalagi ceramah kan gitu. Baik. Jadi penting sholat itu. Contoh paling senang begini, Pak. Ada satu hadisnya begini. Awalu yuhasabu abdun yaumal qiyamah sholat. Iza saluhat sairul amalu, wa iza fasadat sairul amalu. Yang pertama Allah tanya di akhirat sholat. Kalau sholatnya diterima, yang lain diterima. Kalau sholatnya ditolak, yang lain ditolak. Itu akhirat. Sekarang di dunia, Bapak mau bikin SIM, orang Singapura cakap lesen. Bapak bikin SIM, pertama ditanya polisi apa? Ada KTP enggak? KTP dulu, identity card. Ada, baru lanjut. Kalau tidak ada KTP, pulang dulu. Bapak masuk rumah sakit, ditanya apa? KTP ada, lanjut. Tidak ada KTP, urus dulu. Bapak mau simpan uang di bank, saya mau buka account di bank, ada KTP, Pak? Tidak ada, tidak dijawab. KTP ini penting, betul. Ada KTP penting itu. Bab KTP inilah membuktikan ini orang Indonesia, ini KTP-nya ada. Ini orang Singapura, ini KTP Singapura. Ini orang Malaysia, KTP Malaysia. KTP itu menentukan dia orang mana. Kan gitu, sama, Pak. Nanti di akhirat ditanya, ada nggak sholatnya? Ada, lanjutkan yang lain tuh. Ada sholatnya nggak ada, pinggir. Nah, itulah modelnya itu.
Setelah sholat itu nanti ada sholatnya. Lanjut. Dalam kubur Pak, ditanya bahasa Arab Pak. Ma'rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Kita tidak tahu bahasa Arab itu mana. Apa jawabannya? Maka ulama mengatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan ya, bahwa di antara fadilah sholat itu jawabul munkar wa nakir. Dia akan menjawab soalan munkar dan nakir, dan semua soalan munkar dan nakir itu rukun dalam sholat. Ditanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Datang takbirnya, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Karena takbiratul ikram itu rukun. Man imamuka, siapa imammu? Datang bacaan Qur'annya, suratul Fatihah. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak baca Fatihah. Al-Qur'an imami. Man nabiyuka, siapa nabimu? Datang salawatnya, karena baca salawat itu rukun dalam salat. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Baca tasawuf akhir itu pun rukun dalam salat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Man kiblatuka, mana kiblatmu? Terjawab, Baitullah kiblati. Tapi kalau tak sholat gimana? Ma rabbuka, man nabiyuka, apa darah tinggi malaikat. Sedangkan kita aja manggil istri, ma, ada duit belanja, duit belanja di atas meja, duit belanja atas meja, marah kita. Apalagi malaikat ditanya, menanya kita, ma rabbuka, man imamuka, sampai kiamat Pak. Apa anda stres malaikat itu, habis dilibasnya, tak dikasih ampun lagi. Ini tidak sembahyang, tidak ke masjid, tak mau, padahal tinggal dekat masjid Pak. Apa pantun pula dengan istri di dalam kamar, masuk surga pakai pantun. Orang Melayu Pak. Apa katanya, jalan-jalan ke Bandar Hulu, jangan lupa petik Kemboja. Kalau Dinda mati dahulu, tunggulah Kanda di pintu surga. Kapu juga. Enak-enak aja bilang. Kalau Dinda mati dahulu, tunggulah Kanda di pintu surga. Kalau malaikat boleh jawab, dia jawab tu Pak. Sayur nangka, biji kemiri, dah tua bangka, tak sadar diri. Kan orang kita kan pantun juga. Ada cerita pantun, Bapak mau dengar? Mau? Ada petugas kebakaran damkar, dia ahli pantun. Ada rumah orang kebakaran, rumah orang Melayu juga ahli pantun juga Pak. Ini rumah terbakar, cuma pantun orang berdua. Datanglah rumah terbakar nih Pak, yang bagian kebakaran itu tukang pantun. Apa dia bilang? Saya dengar di sini ada joran, boleh pinjam, kami nak pancing hari Sabtu. Aku dengar di sini ada kebakaran, bolehkah kami datang membantu? Kebakaran rumah terbakar juga, dia pantun juga. Dia pantun juga terus, di rumah terbakar juga. Yang punya rumah jawab Pak pakai pantun juga. Memang di sini ada joran, kami mau pancing hari Minggu. Memang betul rumah kami kebakaran. Memang Tuanlah yang kami tunggu. Rumah terbakar juga. Dia pantun lagi. Hasil pantun, rumah terbakar juga. Apa kata tukang pemadam kebakaran? Pantun juga apa lagi? Bukan petir sembarang petir. Petir menyambar di tepi kolam. Tolonglah kalian hidupkan itu air. Kami coba nak memadam. Dijawab Pak sama tuan rumah. Rumah terbakar terus. Apa kata tuan rumah? Jangan takut dengan petir. Kami suka makan labu. Tak usah lagi hidupkan air. Rumah aku dah jadi abu. Itu kita masuk surga pakai pantun pula lagi. Itulah model kita. Itu penyakit. Okey. Di dalam kubur disoal Pak bahasa Arab. Kita tak tahu bahasa Arab. Macam mana? Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Nah ini Pak, ini simpel Pak. Allah ciptakan buruk baik itu ujian Pak. Jadi hidup ini tak lepas dari ujian Pak.
Jadi kalau orang bilang hidup ni banyak ujian, ya, hidup memang banyak ujian. Kalau banyak cucian, laundry namanya itu, ya kan? Simpel hidup ni Pak. Gini, saya kasih simpel Pak. Kalau saya kasih Bapak sekarang uang 1 juta, ini contoh, nih 1 juta. Lalu saya bilang, kalau Bapak bilang terima kasih, saya tambah nanti. Kira-kira Bapak bilang nggak terima kasih? Bilang. Karena saya janji, saya kasih. Kan sama saja dengan Allah yang ngomong. La in syakartum la azidanakum, kata Allah, aku kasih kau nikmat. Kalau kau pandai bersyukur nanti aku tambah. Kan simpel. Tinggal kita mau enggak bersyukur. Yakin tak sama Allah, kan itu aja. Sama. Kalau seandainya sekarang kita jatuh cinta dulu dengan perempuan, istri kita sekarang, aku cinta sama kamu, sayang sama kamu. Apa kata perempuan itu? Kalau abang betul-betul sayang sama saya, tolong abang belikan saya martabak malam ni juga. Macam mana? Minta martabak malam itu juga dia. Dingin pula hari Pak. Mau tak mau pergi kita Pak. Sabar kita pergi Pak. Untuk membuktikan cinta kita kepada perempuan ini. Karena ingin bersama dia. Karena perempuan itu ngomong, dia cakap, kalau abang ingin bersama saya sampai ke pelaminan, belikanlah martabak malam ini. Pergi kita Pak. Sama kan itu. Allah mengatakan, kalau kau mau sama aku, jadilah orang yang sabar. Karena Allah itu bersama orang sabar Pak. Simpel hidup nih Pak. Ini tidak dia sendiri yang minta, dikabulkan, mengamuk pula tuh. Kan dia minta, ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah jadikan aku orang sabar. Dia yang bilang, ya Allah jadikan aku orang yang sabar. Diuji cuma Allah, tidak sabar dia. Atau marah pula, banyak kali ujiannya. Pak dia yang minta, itu tidak bertanggung jawab kalau ngomong. Susah aja hidup saya Pak. Jadi ketika diuji dengan kesusahan, jawabannya apa? Sabar. Diuji dengan nikmat, jawabannya apa? Syukur. Selesai. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah tempat kita kembali. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sebuah amalan, dua amalan. Ibu Bapak silakan mengamalkan dengan syarat yakin. Pertama, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, dalam sebuah hadis dikatakan, Ali, bacalah surat Al-Ikhlas 10 kali selepas subuh. Surat Al-Ikhlas tahu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 10 kali kata Nabi selepas subuh, maka kamu terhindar dari segala maksiat walaupun setan berusaha menggodamu. Itu amalan pertama. Amalan kedua, supaya kita senantiasa merasa cukup rezeki Pak. Bukan kaya Pak, cukup. Mau beli mobil, cukup duit. Yang penting cukup Pak. Mau beli rumah, cukup duit. Mau umroh, cukup duit. Kira-kira mau kosong dompet itu diisi nanti. Ya. Amalkan firman Allah, tapi yakin Pak. Kalau tidak yakin susah saya bilang. Surat Shad ayat 54 kalau tak salah saya. Dompet Bapak sudah mulai kosong, bacakanlah itu, tiupkan di situ. Atau Bapak jualan, buka laci itu bacakan. Tapi sholat jangan lupa pula, mintanya pandai. Kerajaan indah minta gaji namun anda hutang, ya kan? Tidak ada pikiran, maksudnya itu usaha tetap. Buka dompet, buka laci, baca Al-Quran. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya inilah rezeki datang dari Allah yang tidak pernah putus-putusnya. Itu dia. Jadi dompet Bapak berisi terus Pak itu. Jualan laris saja Pak. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Itu barangkali mudah-mudahan berkah
Karena kita orang Melayu, saya tutuplah dengan pantun. Karena asli tadi awal pantun. Jalan-jalan ke rumah Pak Dolak, singgah dulu rumah Pak Rosli. Kalau ada ceramah saya yang salah, tolonglah jangan lapor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.